Kang, bodohnya kiper ini. Apa yang terjadi? Lebih bodoh lagi. And then coming the other way, it is Romanga, Romanga, Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Shin Tae-yong ambil alih pekerjaan Patrick Kluivert di timnas Indonesia usai kalah dari Jepang. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Shin Tae-yong ambil alih pekerjaan Patrick Kluivert di timnas Indonesia usai kalah dari Jepang. Timnas Indonesia disebut bakal kembali memanggil Shin Tae-yong buntut dari hasil minor yang didapat oleh pelatih Patrick Kluivert. Langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Mereka akan berlaga di babak keempat bersama kelima negara lainnya. Pause next mute current time pukul 0.19 duration pukul 2:07 loaded, 34,64% full screen namun, cara mereka menutup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan. Pasalnya, kekalahan dari Jepang dianggap sebagian orang cukup memalukan. Ketika itu, skuad Garuda sama sekali tidak menciptakan peluang berbahaya ke gawang Jepang. Bahkan terlihat tim Samurai Biru lebih leluasa, berdansa, di pertahanan Indonesia. Padahal, sebelumnya timnas Indonesia meraih prestasi gemilang dengan mencatatkan kemenangan berturut-turut atas Bahrain dan China. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka kiprah tim Merah Putih di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang mulai diragukan. Oleh karena itu, Patrick Kluivert diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh di skuadnya. Lebih mengejutkan lagi, ada juga suara yang mendesak sang pelatih untuk pergi. Nama Shin Tae-yong kembali digaungkan untuk kembali menyandang status pelatih timnas Indonesia. Apalagi, dia mengenal betul karakter pemain di skuad yang sekarang. Melansir dari Instagram mantan penerjemah timnas Indonesia @jeongseokseo, beberapa hari lalu Shin Tae-yong sempat memberi masukan untuk skuad Garuda. Jika kita menganalisis setiap pertandingan melawan tim Timur Tengah dengan baik, sehingga kita dapat mengetahui keunggulan kita apa yang bisa kita lakukan untuk membobol pertahanan lawan, ujarnya. Serta menganalisis bagaimana kekuatan kita bisa menjadi kelemahan bagi mereka, saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang positif, jelas Shin Tae-yong. Hal ini seolah memberikan sinyal kalau Shin Tae-yong bisa saja kembali melatih timnas Indonesia meski sekarang sudah menjabat wakil ketua Federasi Sepak Bola Korsel. Kemungkinan tersebut ternyata pernah diramal oleh ahli tarot Denny Darko, Februari silam. Awalnya, ia menerangkan bagaimana dinamika kepelatihan timnas Indonesia. Saya kira sebenarnya permasalahannya itu lebih kepada sesuai kartu ini Six of One ini yaitu It is Midwest Barat Tengah ungkap Denny Darko di kanal YouTube-nya. Kalau kita ini kan ya, tepatnya Southeast Asia Tenggara, sambungnya. Denny Darko lewat ramalannya menduga kalau kondisi timnas Indonesia saat itu ada suatu aturan tidak tertulis, di mana keputusan mutlak ada di tangan pelatih. Saat seseorang didapuk menjadi master, guru, pelatih, atau apapun namanya, kata-katanya seperti adalah sabda, tidak boleh dilawan, kata Denny Darko. Hal inilah yang katanya sulit dipatuhi oleh pemain keturunan Eropa, di mana mereka punya pemikiran terbuka sehingga bisa memberi masukan kepada pelatih. Mereka pemain Eropa terbiasa dengan sebuah pandangan bahwa semua orang berhak menyuarakan apa yang mereka pikirkan, tambahnya. Faktor inilah yang menurut terawangan Denny Darko membuat posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia akhirnya digantikan oleh Patrick Kluivert awal tahun ini. Kendati demikian, saat Denny Darko kembali mengambil kartu tarotnya, ia justru menceritakan jika peluang Shin Tae-yong untuk comeback tetap ada. Ternyata, kartu yang diambil Denny Darko melambangkan kembalinya seseorang. Artinya, posisi kepelatihan Patrick Kluivert bisa saja kembali diambil Shin Tae-yong jika tak sesuai ekspektasi. Ini kartu kembalinya seseorang, jangan-jangan nanti setelah terjadi Piala Dunia terus ternyata nggak seperti yang diharapkan,
Shin Tae-yong balik lagi, pungkasnya. Sejauh ini, tidak ada isu yang mengatakan jika Shin Tae-yong akan kembali ke timnas Indonesia untuk gantikan Patrick Kluivert. Hal di atas merupakan ramalan dari Tarot Denny Darko saja. Pengakuan Patrick Kluivert usai timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak mencari-cari alasan usai timnya dibantai Jepang 0-6 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengakui kualitas dan kelas Samurai Biru berada jauh di atas skuad Garuda. Jepang terlalu besar bagi kami malam ini. Kita harus mengakuinya dan kami harus terus maju, kata Kluivert dalam konferensi pers seusai laga di Suita City Stadium, Osaka, Selasa malam, tanggal 10 Juni tahun 2025. 6 gol tanpa balas. Laga terakhir grup C itu mempertemukan dua tim dengan perbedaan peringkat dunia yang mencolok dengan tim Jepang yang berada di posisi ke-15 FIFA, sementara Indonesia masih berkutat di peringkat 123. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu tak sekadar menang telak, mereka juga sepenuhnya mengendalikan permainan yang mengemas 22 tembakan tanpa sekalipun memberi Indonesia peluang menciptakan satu tembakan pun. Daichi Kamada, 15-45+5, dan Takefusa Kubo, 19, membawa Jepang unggul 3 gol di babak pertama. Pada babak kedua, Kluivert melakukan sejumlah pergantian saat jeda dengan mengganti Beckham Putra dengan Ricky Kambuaya. Adapun dari tim Jepang, Hajime Moriyasu mengganti Kamada dengan Keito Nakamura. Selanjutnya pada menit ke-60, Kluivert kembali melakukan dua pergantian pemain lagi dengan memasukkan Stefano Lillipali dan Sain Patinama untuk menggantikan James dan Pelupesi. Dari tim Jepang juga merotasi Mito, Kubo, dan Morishita untuk digantikan oleh Kodai Sano, Ryunosuke Sato, dan Mao Hasoya. Namun pergantian pemain dari Indonesia tak banyak merubah signifikan jalannya pertandingan, Jepang tetap tampil dominan. Babak kedua dari pertandingan ini menghasilkan 3 gol tambahan yang datang dari Ryoya Morishita, 55, Suto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80, yang melengkapi pesta 6 gol tanpa balas dari tim asal negeri Sakura itu. Timnas Jepang tampil dominan sepanjang 90 menit laga dengan penguasaan bola mencapai 71%, jauh mengungguli Indonesia yang hanya mencatat 29%. Jepang juga menciptakan 21 peluang dengan 11 tembakan tepat ke arah gawang. Sebaliknya, skuad Garuda tak sekalipun mampu melepaskan tembakan yang mengancam. Jepang masih terlalu besar. Kluivert mengaku timnya sempat memberi perlawanan pada 10 menit pertama pertandingan. Namun, dominasi Jepang tak tertandingi. Saya rasa beberapa menit pertama kami baik-baik saja. Namun, tim ini, saya juga sudah mengatakannya kemarin, memiliki banyak kualitas. Dan ini level Piala Dunia. Benar sekali. Secara individu dan kolektif. Tim yang hebat. Apalagi yang bisa saya katakan. Tentu saja saya sangat kecewa dengan hasilnya. Juga untuk negara, Indonesia, ujar pelatih asal Belanda itu. Kemenangan pada pertandingan tersebut semakin mengukuhkan posisi Jepang di puncak klasemen grup C dengan raihan 23 poin dari 10 pertandingan. Tim berjuluk Samurai Biru itu mengoleksi 7 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara Indonesia harus puas di urutan keempat, mengantongi 12 poin hasil dari 3 kemenangan dan 3 kali seri. Hasil pertandingan di Osaka itu menambah daftar kekalahan timnas Indonesia di tangan Jepang. Sejak 2024, timnas sudah 3 kali berhadapan dengan skuad negeri Sakura, dan semuanya berakhir dengan kekalahan. Total 13 gol bersarang ke gawang Indonesia dengan hanya 1 balasan lewat gol yang dilesatkan oleh Sandy Walsh saat tim Garuda kalah 1-3 dari Samurai Biru di Piala Asia 2023 pada Januari tahun lalu. Pelatih timnas Jepang tak puas. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tak larut dalam euforia kemenangan. Saat ditanya bagaimana reaksinya melihat kemenangan besar ini, Moriyasu menyatakan akan terus meningkatkan level pemain skuad asuhannya itu. Saya pikir hasil ini berkat tekad para pemain untuk meningkatkan level mereka dengan melakukan apa yang mereka bisa setiap hari selama masa aktif mereka, ujarnya seperti dikutip Antara. Kemenangan atas Indonesia memang menjadi penutup manis fase grup untuk Samurai Biru, tetapi Moriyasu menegaskan target mereka bukan sekadar menang di Asia. Tentu saja kami ingin menang, tetapi satu-satunya tujuan kami bukanlah menang di Asia,
dan saya pikir bagus bahwa para pemain keluar dari zona nyaman mereka dan mencoba untuk berkembang, tidak hanya dengan mencetak 1 poin dalam permainan, tetapi dengan terus mengambil poin berikutnya dan peluang berikutnya, kata dia. Timnas Jepang sendiri sudah memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Bahrain di Stadion Saitama pada tanggal 20 Maret. Itu akan menjadi penampilan ke-8 Jepang di turnamen tersebut sejak pertama kali lolos pada 1998. Adapun kapten tim, Wataru Endo, bahkan menyatakan target timnya adalah menjadi juara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun depan setelah sudah 4 kali menembus babak 16 besar. Strategi Patrick Kluivert saat timnas Indonesia kalah telak dari Australia jadi sorotan. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini heran dengan penampilan timnas Indonesia saat melawan Australia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan di Sydney Football Stadium pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025, berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan tuan rumah. Kekalahan telak membuat tim Garuda harus turun ke posisi keempat di klasemen sementara, dengan menyisakan 3 laga tersisa. Memang ada persoalan waktu persiapan yang terlalu mepet. Juga ada masalah adaptasi antara pelatih baru dengan pemain terkait game plan dan gaya bermain, kata Kusnaini dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2025. Kusnaini menilai materi pemain timnas kali ini cukup baik. Terlebih, Kluivert punya tambahan kekuatan dengan kehadiran oleh Romeni yang membuat lini depan semakin tajam. Tapi penampilan timnas memang agak mengherankan. Koordinasi antar lini lemah, transisi juga lemah, dan kreativitas di area pertahanan lawan masih kurang, ujar dia. Menurut Kusnaini, Patrick Kluivert gagal memaksimalkan potensi individu para pemain dan membuat strategi yang solid sebagai sebuah tim. Ia juga mengkritik para pemain yang terkesan masih bermain sendiri-sendiri. Kerja sama tim pun tak padu. Secara keseluruhan, terasa sekali bahwa kematangan tim belum terbentuk. Itu yang membuat permainan kita mudah diantisipasi lawan. Sebaliknya, pemain timnas mudah panik saat skenario permainan di lapangan tidak sesuai ekspektasi, ujar dia. Kusnaini mengingatkan bahwa Kluivert dan tim kepelatihannya memiliki tugas berat untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Ia berharap pelatih asal Belanda itu dapat fokus dan berkomitmen dalam menyiapkan rencana permainan yang akan diterapkan. Semoga lawan Bahrain kita bisa melihat penampilan yang berbeda dari JIZ dan kawan-kawan. Lebih padu, lebih tenang, dan lebih kreatif, kata dia. Adapun pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo meminta kepada para supporter tidak mengendurkan dukungan meski timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan. Kekalahan bukan berarti memupus harapan timnas Indonesia. Perjuangan memang lebih berat, harus lebih keras ditunjukkan jika ingin lolos Piala Dunia 2026, kata dia. Kesit menilai tim kepelatihan harus mengevaluasi hasil negatif kali ini. Patrick Kluivert perlu berbenah karena JIZ dan kawan-kawan masih memiliki 3 laga sisa melawan Bahrain, China, dan Jepang. Kluivert harus segera berbenah. Dia sudah tahu kelemahan yang ada, ujarnya. Kesit mengatakan bahwa peluang dari tim Garuda masih terbuka lebar untuk menuju Piala Dunia 2026, mengingat masih terdapat 3 laga sisa. Indonesia juga masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara. Lawan Bahrain harus menang di kandang sendiri, begitu juga lawan Cina dan lawan Jepang setidaknya seri meskipun berat. Kalah 6-0 dari Jepang. Arya Sinulinga tetap bela Patrick Kluivert karena alasan ini. Kekalahan 6-0 dari Jepang menjadi rekor buruk sepanjang sejarah persepak bolaan tanah air. Pergantian pelatih kembali diungkit sebagai penyebab kekalahan memalukan 6-0 atas Jepang. Patrick Kluivert dianggap belum lebih bagus dari Shin Tae-yong. Hal tersebut diukur netizen dari jumlah kebobolan pada kedua pelatih saat melawan Jepang. Tak hanya itu, kesempatan menguasai bola serta serangan juga masih lebih unggul Shin Tae-yong. Di era Shin Tae-yong Indonesia kebobolan 4-0 sementara saat Patrick Kluivert mengambil alih kekalahan semakin parah yakni 6-0. Hal tersebut lantas membuat netizen menjadi geram ditambah lagi dengan kebiasaan ex-ko PSSI Arya Sinulinga membandingkan kedua pelatih tersebut.
Usai dibantai telak oleh Jepang, Arya Sinulinga memberi pernyataan dan tanggapannya soal penampilan timnas Indonesia. Menurut Arya, Indonesia kalah kelas dari Jepang sehingga bisa kebobolan 6-0. Ia tetap membela Patrick Kluivert dengan menyebutkan kekalahan tersebut disebabkan oleh kekurangan pemain inti akibat cedera. Arya berdalih banyak pemain yang tak diturunkan Patrick Kluivert dengan alasan yang cukup kuat. Rizky Ridho tak bermain karena cedera hamstring yang menimpanya. Begitu juga dengan Kelvin Verdong yang tak diturunkan karena mengantisipasi terkena kartu kuning agar tetap bisa berlaga di pertandingan lebih penting round 4 mendatang. Arya juga menegaskan bahwa pertandingan hari ini akan dijadikan pelajaran bagi timnas Indonesia ke depannya dalam menghadapi tim yang lebih kuat dari Jepang. Terutama dalam round 4, Arya berharap Patrick Kluivert bisa memenangkan pertandingan hingga lolos Piala Dunia 2026. Netizen kemudian membandingkan dengan sikap Arya yang agresif sebelumnya saat Indonesia berhasil menang dari China. Asteris. Ini komentar Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai Jepang 0-6. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengakui kekuatan Jepang memang jauh di atas anak-anak asuhnya usai kalah telak 0-6 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Osaka, Selasa tanggal 8 Juni tahun 2025, malam. Jepang terlalu besar bagi kami. Kita harus mengakuinya dan terus maju, ucap Kluivert dalam konferensi pers seusai pertandingan. Tim Samurai Biru tampil perkasa sejak menit awal. Mereka mencatat 22 tembakan dan tidak memberi Indonesia satu pun peluang sepanjang pertandingan. Gol-gol Jepang dicetak oleh Daichi Kamada, menit 15 dan 45+5, Takefusa Kubo, 19, Ryoya Morishita, 55, Suto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Indonesia dari Jepang sejak 2024. Dalam 3 laga tersebut, Garuda kebobolan 13 gol dan hanya mencetak 1, melalui Sandy Walsh saat kalah 1-3 di Piala Asia 2023. Kluivert mengaku sempat melihat timnya tampil cukup baik di awal laga, namun langsung kewalahan menghadapi tekanan Jepang. Saya rasa beberapa menit pertama kami baik-baik saja. Namun, ini tim level Piala Dunia. Mereka kuat secara individu dan kolektif, kata mantan striker timnas Belanda itu. Jepang sendiri sudah 8 kali tampil di Piala Dunia sejak debut pada 1998, dan 4 kali menembus babak 16 besar 2002, 2010, 2018, dan 2022. Saya kecewa dengan hasil ini, tentu saja. Untuk tim dan juga untuk negara Indonesia, tutup Kluivert. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.